Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penjelasan produk kami. Di kelompok kami beranggotakan ada 4 orang, yaitu saya, ada Yatri, lalu ada Anggita Liani Putri, Yosi Rahmadila, dan yang terakhir ada Ibnu Muhammad Afrizal. Produk kami dinamakan tangga matematika. Tangga matematika ini berfungsi sebagai alat bantu pengajar yang didesain dengan menarik agar anak-anak tertarik. Lalu masalah yang diatasi produk itu rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa yang disebabkan karena prosesnya pembelajaran yang terkesan menjenuhkan serta kesan pertama siswa yang menganggap pembelajaran matematika itu menyeramkan atau sulit. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pembaruan pembelajaran sehingga mengubah cara pandang siswa, salah satunya dengan mengaplikasikan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran tangga pintar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Karena media tangga pintar merupakan sebuah benda nyata yang diadopsi dari sebuah tangga pengukuran panjang, sehingga siswa dapat melihat konsep nyata dari tangga pengukuran panjang tersebut dan meningkatkan pemahaman siswa. Lalu tujuan produk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan produk kami itu Tangga Pintar bertujuan untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika pada materi penjumlahan dan pengurangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibnu Muhammad Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses brainstorming dan pembuatan produk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rawlinson, brainstorming adalah cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dengan cara yang singkat. Hal itu sejalan dengan yang telah dipelajari dalam kuliah kreatif inovatif. Brainstorming dilakukan dengan pengumpulan ide-ide spontan tanpa melakukan evaluasi pada ide-ide tersebut. Namun hal ini tidak berhasil kami lakukan karena anggota kelompok cenderung terlalu pasif. Kemudian saya mencoba membuat brainstorming melalui suatu situs tertentu dengan harapan agar anggota kelompok lebih tertarik dan bersemangat untuk melakukan brainstorming. Namun yang mengisi hanya saya dan satu anggota kelompok kami. Sedangkan anggota kelompok lain tidak. Namun tentunya hal ini tidak berhasil sebagaimana tujuan brainstorming yang disampaikan oleh Makarau, diantaranya itu mendorong terjadinya penyampaian ide atau pengalaman pembelajaran yang sangat membantu terjadinya refleksi dalam kelompok, kemudian mendapatkan sebanyak-banyaknya pendapat, ide dari pembelajaran tentang permasalahan yang sedang dibahas, kemudian membina pembelajaran dalam mengkombinasikan dan mengembangkan kreativitas berpikir melalui ide-ide yang muncul, kemudian merangsang partisipasi pembelajaran, setelah itu menciptakan suasana yang menyenangkan, melatih daya kreativitas berpikir dan belajar, kemudian melatih pembelajar untuk mengekspresikan gagasan baru menurut daya imajinasinya, kemudian mengumpulkan sejumlah pendapat dari kelompok belajar yang berasal dari kenyataan di lapangan yang tentunya berbeda-beda, dan sebagian besar daripada tujuan-tujuan ini tidak tercapai sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan brainstorming gagal. Berawal dari proses brainstorming yang berjalan dengan tidak baik, dilanjutkan dengan pencarian masalah, saya memiliki inisiatif untuk membuat semacam program untuk mendeteksi tingkat kesehatan mental. Hal ini berangkat dari masalah yang sering menghinggapi kebanyakan orang, yaitu kurangnya kepedulian terhadap kesehatan mental. Semua anggota kelompok menyetujui saja tanpa memberikan ide atau gagasan lain. Setelah itu saya menjelaskan konsep dan membagi tugas untuk PPT dan presentasi. Seiring berjalannya waktu, ada kemudian salah satu anggota kelompok, yaitu Agayatri, memberikan saran terkait
produk tersebut, namun setelah diskusi dengan Pak Subhan selaku dosen mata kuliah kreatif inovatif, kami merasa berat dalam validasi tingkat kesehatan mental sehingga melakukan diskusi kembali, memutuskan untuk mengubah produk. Produk yang diusulkan pertama oleh salah satu anggota kelompok kami yaitu Jar of Quotes. Namun dirasa sulit pada bagian analisis SWOT karena sudah banyak produk seperti itu. Kemudian melihat kemampuan matematika yang rendah pada kebanyakan anak sebagai suatu masalah, muncul ide untuk membuat tangga matematika yang akhirnya menjadi produk final kami. Penggunaan media kreatif tentunya dapat memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seperti kata Peter Jeng dalam beliau menyatakan bahwa pembelajaran matematika perlu melibatkan alat bantu belajar seperti benda nyata atau konkret yang dimodifikasi untuk anak agar konsepnya mudah dipahami. Karena mengusung konsep permainan edukasi atau pembelajaran berbasis permainan, sehingga desain produk dibuat dengan semenarik mungkin, berbentuk tangga disertai dengan gambar-gambar dan lampu kelap-kelip, sebagaimana yang disampaikan Skerwatz. Ciri-ciri permainan adalah permainan itu interaktif. Tentunya permainan kami membutuhkan orang lain, membutuhkan pengajar sehingga anak lebih paham, sehingga tercipta sesuatu yang interaktif, hubungan yang interaktif. Kemudian bermain adalah kebebasan, spontanitas, dan tanpa paksaan. Bermain adalah hal yang menarik, dan bermain itu terbuka, tidak terbatas, imajinatif, ekspresif, kreatif, dan berbeda. Kemudian setelah itu saya menjelaskan konsep dan desain produk tangga matematika, kemudian membagi tugas PPT dan presentasi. Kemudian setelah diadakan pertemuan dengan Pak Subhan selaku dosen mata kuliah kreatif inovatif, ditugaskan untuk membuat laporan, kemudian melakukan pencatatan bagaimana atau hal-hal apa saja yang kemudian harus ada pada laporan. Setelah itu dilakukan pembagian tugas. Setelah disepakati ada masalah, ada hambatan di sini, yaitu mengenai bab 1, mengenai pendahuluan, dan bab 2 mengenai landasan teori. Sehingga saya dan satu rekan saya mengambil alih untuk mengerjakan dua bagian ini. Pada proses pembuatan produk, karena ada anggota kelompok kami yang memiliki akses terbatas untuk bepergian, kami sepakat 2 anggota membuat produk dan 2 anggota yang lain melakukan uji coba. Kemudian saya dan rekan saya sekelompok, Gayatri membuat produk sebagaimana desain awal, dan Anggita dan Yosi membuat uji coba. Next. Baik, selanjutnya itu proses uji coba. Uji coba dilakukan setelah barang yang kami buat selesai. Kemudian uji coba juga dilakukan menggunakan produk lain. Jadi kami menggunakan 2 produk, yaitu yang satu produk hasil bikinan kami, dan yang satu lagi produk yang sudah biasa di pasaran, dan terbukti bahwa anak-anak lebih tertarik kepada produk kami karena produk kami ada lampu-lampunya dan bentuknya berbeda dengan produk lain. Kemudian produk kami di uji coba itu dilakukan kepada anak-anak yang berada di sekitar rumah. Selanjutnya. Selanjutnya, hasil uji coba. Hasil uji coba yang dilakukan kepada anak-anak yaitu mudah dipahami karena produk kami menarik. Dan juga hasil uji coba anak menjadi lebih paham tentang penjumlahan dan pengurangan. Meskipun produk kami tidak menjadi alternatif satu-satunya karena banyak produk sejenis dan serupa yang satu tujuan dengan produk kami banyak terjual di luaran atau di pasaran. Keunggulan dari produk kami yaitu produk kami lebih
menarik perhatian anak-anak dan lebih mudah untuk digunakan. Meskipun kami memiliki kesulitan untuk mencari dan mengajari anak-anak sebagai objek hasil uji coba produk kami. Next. Selanjutnya, memasuki pengalaman masing-masing anggota pada saat mengerjakan tugas Krenov dimulai dari saya pribadi, yaitu Yosi Rahmadila. Saya merasa kesulitan pada matkul ini, dan juga mungkin dari saya pribadi kurang aktif ketika berdiskusi atau brainstorming, dan juga kurang kurang terbuka satu dengan yang lain, miskomunikasi. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelompok yang sudah memahami saya dan juga sabar terhadap saya, membantu satu sama lain. Kurang lebih segitu saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Anggi, kepadanya dipersilahkan. Ya, untuk saya sendiri mengalami sedikit kesulitan karena mungkin terkadang ada kurang komunikasi dan lain-lain, dan saya pun merasa kurang karena saya kurang aktif dan kurang terbuka dengan kelompok. Tapi saya berterima kasih karena teman-teman saya mau membantu jika misalnya ada suatu masalah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Agayatri. Baik, terima kasih. Pengalaman saya di mata kuliah ini sama seperti teman-teman yang lain, mengalami kesulitan juga pada saat brainstorming atau pada saat pemilihan produk dan mengembangkan ide-ide atau memberikan ide-ide kepada kelompok agar kelompok merespon. Saya pribadi juga mengalami kesulitan seperti teman saya Yosi, Anggita. Namun saya di sini berusaha agar kelompok ini tetap berjalan, membuat produk, dan pastinya menyelesaikan tugas dari Krenov ini. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk rekan saya itu. Perasaan saya selama mengikuti proses perkuliahan kreatif inovatif, mengerjakan tugas dan sebagainya, saya cukup senang dengan hal-hal yang saya bisa peroleh selama perkuliahan kreatif inovatif tersebut. Karena saya bisa mempraktekkan bahwasanya creativity is a mental process by which an individual creates new ideas or product or recombines existing ideas and product innovation that is novel to him or her. Saya bisa mempraktekkan hal tersebut ketika proses pembuatan produk, melihat masalah, kemudian menemukan penyelesaian-penyelesaian yang sudah pernah ditawarkan melalui berbagai produk yang ada, namun kemudian dimodifikasi, menemukan cara metode penyelesaian sendiri dengan produk kami. Selain itu, sejak awal telah mencoba juga mempraktekkan kreatif inovatif tersebut melalui proses brainstorming yang gagal, kemudian berpikir kreatif, mencari solusi, mencari alternatif lain dengan menggunakan suatu website. Di samping terkait kreatif inovatif, saya juga dapat merealisasikan hal-hal lain seperti mengenai kontrol diri dalam menghadapi berbagai hal selama kerja kelompok tersebut. Mungkin cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke Agayatri. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 6. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.